Perjalanan saya nggak semudah membalikkan telapak tangan karena orang lihat atau orang pembeli saya sudah berjalan, banyak konsumen, itu banyak rintangan yang saya lalui. Usaha tuh mewaris. Kalau kerja mah kita anak sekolah formal kerja, entah lu di mana, lu dapat gaji, itu yang lu makan. Terbatas seperti itu. Nah, usaha apalagi niaga dan gak ada batas-batasnya. Karena Nabi pun menyarankan itu kita berdagang. Rezekinya dari kanan kiri atas bawah, Bang. Gagal itu makanan tiap hari. Gagal itu kalau bisa kita kuburin, jangan ada istilah gagal. Proses saya nyebutnya. Kita jangan putus asa. Gagal tuh adalah suatu pelajaran, proses bagi kita. Kita harus semangatin lagi. Gagal kita cari solusinya, seperti apa solusinya biar supaya kita mencapai seperti sekarang ini. Pengharapan saya nih, harapan saya pemerintah ikut campur turun tangan. Karena buat apa? Karena buat rakyatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jen Alwan. Saya pedagang ikan hias, terutama itu ikan hias koi dan koki. Tapi jenis apapun ikan hias dan konsumsi saya bisa melayani. Alamat saya itu di Babakan Ciseeng, RT 05, RW RT 015, RW 05. Yang menginspirasi saya itu jual ikan koi adalah banyak animo dan penghobi ikan koi itu nggak tergerus dengan waktu, Bang. Kenapa nggak bisa tergerus waktu? Itu dari usia muda, remaja, sampai bapak-bapak sekalipun masih banyak yang mencari ikan koi, Bang. Saya terinspirasi dari situ, Bang. Jadi marketnya masih sangat luas. Perjalanan saya nggak semudah membalikkan telapak tangan karena orang lihat atau orang pembeli saya sudah berjalan, banyak konsumen, itu banyak rintangan yang saya lalui, banyak sekali hambatan juga yang saya lalui. Tidak semudah apa yang sekarang dilihat. Detailnya itu dari pertama saya buka usaha ini, sebelum saya buka usaha ini, itu saya pegawai, Bang. Saya terinspirasi gini, gawe itu saya gawe sama orang, jatuhnya saya karyawan. Nah, karyawan, saya masih gawe sama orang. Nah, ini orang ini kan dia usahawan. Kira-kira apa nih yang cocok buat saya selama saya kerja di dia? Saya pernah kerja di BUMN, kerja di pendidikan, itu saya pernah di perbankan. Nah, BUMN itu saya kerja Pertamina, Abang, ngecor, bukannya BUMN yang kelasnya besar. Terus pendidikan itu tukang sapu saya, sama kerja di Bangga tukang nagihin kreditan. Sebutnya itu kan perbankan juga, tapi kan notabene itu mereka itu usaha bos saya nih. Nah, saya pengen kayak gitu, pengen seperti bos saya, usaha. Pada puncaknya orang karyawan, pekerja seperti saya zaman dulu pengen punya usaha dan bisnis tersendiri. Nah, berawal inspirasi dari situ, Bang. Tapi saya belum mendapatkan apa kira-kira itu yang bisa menjadi saya dagang sampai saya sekarang ini nih. Sampai saya nikah. Ini saya nikah, dulu sebelum nikah itu saya kerja. Nah, pas nikah, barulah timbul saya sekarang ini jadi pengusaha. Pedagang dah, wirausaha. Itu wirausaha di sini, saya lihat orang-orang sini itu bergelut dengan ikan. Terutama ikan konsumsi. Pada awalnya dulu itu saya ikan konsumsi. Ikut sama orang-orang sini. Sebelum saya jatuhnya jual ikan hias. Ikan konsumsi itu saya berawal ikan patin dulu.
Sebelum ikan patin pun saya ikut coba bergelut ya, karena saya nggak tahu itu ikan gimana cara ngerawatnya, gimana cara ngejualnya. Coba lihat dulu di orang, terus jualnya kayak gimana. Nah kalau istilah keren mah dulu mah calo bloker dah ngejualin ikan. Nah udah sampai di situ bang, baru tuh saya terinspirasi. Ini dia ngejual ikan lewatin saya dengan harga segitu masih ada untung. Apalagi saya yang punya ikan sendiri. Ya itu dari situ bang tuh berawal mula tuh bang. Kalau dibilang awal mulanya sampai saya jadi terjun di ikan hias atau ikan konsumsi gitu bang. Latar belakang saya basicnya kata orang mas saya kali mungkin sekolah perikanan gitu ya, pendidikan perikanan. Bukan. Karena keadaan jadinya ngelihat ikan itu masih terbuka luas nih lapangan usaha. Jadi kan jadi saya berjualan karena di lingkungan sini. Latar belakang pendidikan saya itu SMK. Itu bahkan otomotif kan nggak nyambung banget sama di ikan. Nah, saya tuh lihat peluang apa yang kira-kira bisa jadi saya tuh terinspirasi buat karena udah nikah nih, buat nyari makan, buat nafkahin anak bini. Nah, yang masih luas itu jual ikan. Karena orang itu setiap hari masih butuh ikan dan lahannya di sini masih ada. Nah, saya itu nyoba-nyoba tuh buat piara ikan. Dari latar belakangnya saya pendidikan SMA, karena emang di sini banyak orang jual ikan. Nah, saya itu ikut-ikut jual ikan sampai akhirnya sekarang ini. Nah, tantangan yang saya hadapi dalam bisnis atau dagang ikan hias terutama ikan koi itu yang terbesar zaman dulu itu karantina saya bang. Bukan zaman dulu ya, sampai sekarang pun karantina. Karena ikan konsumsi itu karena untuk dilihat sama orang, dinikmati keindahannya, bukan untuk dimakan. Kalau ikan hias, ikan hias itu. Nah itu yang saya pengen terapin sampai konsumen tuh ikan selamat, sehat, sampai hidup besar. Karena biar supaya konsumen tuh senang. Tantangan saya itu karantina. Karantina itu tantangannya banyak om. Satu kendala tempat media kita untuk karantina. Kedua tantangan lagi kematian. Nah ketiga itu tantangannya lagi di dunia ikan persaingan. Pasti ada itu dimanapun mana usaha. Sebetulnya kalau reaksi dari terdekat saya, keluarga, istri, orang tua dan teman, kerabat semua itu ya sangat mendukung karena masih positif lah kegiatannya. Apalagi untuk kegiatan ataupun ini usaha untuk buat nafkahin anak bini. Dan usaha itu kan bang, karena gini, usaha tuh mewaris. Kalau kerja mah kita anak sekolah formal kerja, entah lu di mana, lu dapat gaji itu yang lu makan. Terbatas seperti itu. Nah usaha apalagi niaga dan gak ada batas-batasnya. Karena Nabi pun menyarankan itu kita berdagang. Rezekinya dari kanan kiri atas bawah bang. Gagal tuh rumrah bang, gagal tuh bagi kita pengusaha tuh jangan patah dengan gagal. Gagal tuh awal dari perjalanan, gagal tuh harus kita semangatin. Semua jangan pun kegagalan tuh di usaha. Kita hidup aja bisa ada kegagalan ya bang. Nah itu gagal itu jadi semangat buat saya. Gagalnya kenapa? Gagalnya kayak ikan mati, gagalnya kayak penjualannya sepi, gagalnya seperti ikan susah keluar dan dapat barang. Kita jangan putus asa. Gagal tuh adalah suatu pelajaran, proses bagi kita. Kita harus semangatin lagi. Gagal kita cari solusinya seperti apa solusinya biar supaya kita mencapai seperti sekarang ini. Semangat tuh karena kita masih hidup kita butuh semangat bang. Semangat itu harus diterapin pada diri kita masing-masing, pribadi masing-masing. Karena kenapa? Apalagi kita, saya terutama, saya tuh udah punya keluarga. Saya tuh ada yang ikut sama saya. Kalau sayanya patah semangat, di belakang saya bebannya masih ada. Entah itu siapapun pasti ngerasain seperti itu. Nah, rasa kegagalan itu harus dihilangin. Kita lihat ke belakang kita. Karena masih banyak anak, bini, karyawan yang harus kita tanggung. Jadi itu motivasi saya. Gagal itu makanan tiap hari. Gagal itu kalau bisa kita kuburin. Jangan ada istilah gagal. Proses saya nyebutnya.
Persaingan dengan secara sportif sangat lumrah. Banyak juga orang pada saingan bang. Nah persaingan tuh ada yang sportif dan ada yang sportif, seperti main bola lah. Ada yang curang, ada yang nggak curang. Tapi itu yang bikin kita jadi apa ya? Kalau disaingin, oke, kita siap. Karena kita itu bukannya persaingan sama persaingan kita, perjuangan hidup kita kok. Persaingan kita itu perjuangan hidup kita sama buat anak kita, karyawan kita. Jadi persaingan itu anggapnya apa ya? Buat semangat buat saya mah. Begitu bang. Dengan sekarang media sosial tuh semakin marak ya, pedagang juga semakin banyak. Kalau buat sortil atau membedakan kualitas itu udah pada tahu sekarang. Dulu saya jual ikan yang jelek bisa mahal. Sekarang yang jelek orang udah pada nggak mau. Nah itulah dunia sosial. Nah sekarang udah pada tahu kalau buat masalah kualitas, kuantitas, jangan saya yang belajar, konsumen gue udah pada tahu semua. Jadi kalau buat saya mah, saya nyari ikan yang kualitasnya udah mencukupi buat konsumen saya. Karena konsumen saya juga udah kualitasnya sekarang udah tinggi-tinggi bang. Kalau dibilang tahu kualitas mah, konsumen ikan penghobi pengennya yang bagus, murah. Nah gimana caranya? Itu saya solusinya, nyari yang bagus, kualitasnya, harganya murah, terjangkau. Itu yang saya cari gitu bang. Strategi saya buat narik pelanggan itu banyak bang. Sekarang saya bilang tadi dari awal, media sosial itu udah tinggi. Kayak teman-teman nih abang kayak begini, itu pun membantu saya untuk memperkenalkan saya terutama dan dagangan saya. Nah kayak begini, dari YouTube, dari media sosial yang lain, itu strategi, mungkin strategi. Nah kedua, pelayanan karena ngambil lagi nih, saya jual bukan hanya di farm, saya jual aja di lapak juga, di pasar ikan hias Parung. Dan itu beribu orang yang jualan, ratusan orang mungkin jualannya. Dibilang saingan, ya ketat, saingan banyak. Tapi gimana cara kita mentreatment konsumen biar supaya ke kita? Nah itu dengan cara satu nih, kayak saya punya farm untuk karantina, ikan di tangan dia bagus, dengan kondisi sehat. Nah itu bang, kayak gitu bang. Jadi intinya saingan strategi saya untuk konsumen, cari ikan yang berkualitas, pelayanan yang terbaik, ikannya sehat. Itu strategi saya bang. Itu salah satu yang dibilang tadi resiko. Itu salah satunya penyakit ikan. Nah kenapa ada penyakit nih? Kenapa saya bilang tadi awal karantina, sebutnya karantina itu ikan yang kurang fit, kurang sehat, kurang nggak layak untuk dijual. Nah itu saya karantina. Kenapa? Itu saya punya farm, saya obatin dulu sebelum konsumen. Bahkan kalau ikannya belum fit, belum bisa, itu saya ceburin lagi ke alamnya dia. Ya itu ke empang, biar alam yang ngobatin. Kalau ya kayak kita udah lihat ta'ala, karena kita bermain bernyawa. Kalau istilah ada umurnya dia masih sembuh, ya berarti sehat. Kalau nggak ada umurnya, jangan dijual, jangan ngejual ikan sakit, gitu aja ke konsumen. Pelajaran atau pengalaman saya di bidang wirausaha, kalau saya ukur dengan neraca atau gitu, nggak ada pelajarannya, nggak ada ukurannya. Karena ini sistem bertahan hidup. Sebab kenapa? Dagang usaha ini saya untuk mencukupi dari awal anak istri saya. Dan kedua, saya mau mewariskan kalau emang ini berkembang. Saya yakin sih kalau buat ikan hias masih terbuka luas, dan anak saya bisa warisin untuk usaha saya yang saya gelutin sekarang ini. Jadi kalau buat kesan dan kesannya nggak ada derajatnya, karena ini sistem bertahan hidup saya untuk keluarga saya. Kalau untuk saya, untuk memperluas lagi jangkauan marketing, jangkauan saya jualan, kiat-kiat saya yang saya tadi, konsumen itu saya jaga dan treatment dengan baik. Ikan ada atau nggak ada, bahkan saya sekarang udah ada admin yang buat ngelola pengiriman. Karena kenapa? Kadang banyak udah konsumen, kita nggak bisa kepegang. Nah kiat saya untuk itu ya pasti penambah pegawai bang. Permintaan pasar saat ini itu kalau di ikan hias ya tergantung konsumsi. Ikan hias itu fluktuatif sih bang. Tapi untuk sementara ini per minggu aja saya mungkin bisa ngeluarin dengan 2 jenis koi dan koki itu ekoran mungkin 1000 ekor dengan variasi ukuran. Kalau dibilang range harga itu mulai dari 25.000 sampai ada yang 350.000 dengan jumlahan 1000 ekor. Tapi itu kembali lagi tidak berdasarkan setiap minggu atau itu 1000 ekor, enggak, fluktuatif lah, 500 terkadang, karena dagang tuh ada rame, ada sepi. Ya kalau hari itu kan kita nggak bisa jualan sehari, ada yang cuma 150 kiriman,
ada yang 200 ekor gitu, kita nggak bisa nentuin. Tapi kalau rata-rata seminggu itu bisa nyampe 1000 ekor, rendah-rendahnya 500 lah. Pesan-pesan saya untuk memulai bisnis ikan ikan apa namanya ikan hias itu sangat terbuka, sangat banget apa namanya menjanjikan. Karena saya juga masih muda bang, bukan ini. Karena kenapa gitu? Kita nih yang masih jiwa muda, media sosial. Sekarang kita nggak punya warung di genggaman kita udah warung. Bahkan dibilangnya di dunia kita ada warung. Dunia itu milik di genggaman kita. Nah itu semua kalau buat kesan saya buat pemula itu ya. Kalau sekarang masih kerja, bahkan masih sekolah, dia masih pendidikan, itu sangat terbuka untuk berjualan ikan hias. Karena konsumen sekarang itu udah lihat di media sosial. Contoh misalkan, beli di saya 2-3 ekor, posting di dia, di status atau di media sosial dia, dengan harga dengan 2 kali lipat atau dengan harga dia, itu bisa jadi usaha. Peluang sedikit-sedikit. Kalau mau banyak ya tergantung kelipat-kelipatannya. Kesan saya, mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Karena semakin banyak orang berjualan, saingan makin banyak. Nah kalau dari mulai sekarang masih dikit, maka jangan terbuka usahanya. Sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan saya, keluarga, orang tua, anak istri, dan di belakang saya. Itu yang berpengaruh buat saya. Karena saya dari awal, ini sistem bertahan hidup. Jadi kita harus bertahan hidup tuh, kalau kita nggak bertahan kita mati kan. Nah itu kita harus berjuang dari situ. Jadi usaha ini bukan karena buat main-main, bukan karena ini, karena buat nyukupin keluarga saya. Dari awal saya mulai terjun dari karyawan, saya pengen dia jadi usaha, saya kayak jadi bos saya. Nah sekarang saya jadi sini. Nah ini udah sistem bertahan hidup saya sampai sekarang, dan saya yakinin saya bisa buat warisin. Setidaknya saya lulusan SMA, anak saya jangan sampai gitu. Tukang tambal ban, nggak mau anaknya juga jadi tukang tambal ban. Nah saya jadi usaha kayak gini, anak saya biar supaya jadi bos ikan juga, saya bilang gitu. Biar supaya mewarisin dunia sekarang bang, persaingan buat masuk kerja sangat-sangat berat, saya udah ngerasain. Mendingan jadi usaha, jadi nggak ada yang ngatur dalam waktu kerja, dalam waktu lu ibadah, dalam waktu lu yang macem-macem, yang pribadi lu nggak ada yang ngatur. Kalau kita kerja itu pasti ada yang ngatur. Ini yang saya mau warisin buat anak saya. Dan balik lagi kata abang tadi, yang berpengaruh dalam sosok yang berpengaruh dalam hidup saya, keluarga saya itu bang. Kunci sukses menurut saya semangat. Semangat yang paling itu kunci sukses saja. Semangat tuh banyak. Saya kalau anak-anak saya bangunnya siang atau gitu saya omelin. Kenapa bangun sampai siang? Itu nggak bisa tahu. Lu tidur banyak ketinggalan informasi dan lain-lain. Jangan banyak tidur. Bangun nggak ngapain tapi lu dengerin orang yang sedang bicara atau lu ke PAM atau kemana gitu. Setidaknya ada ilmu yang masuk buat lu. Itu kunci semangat bagi saya bang. Kunci sukses buat saya itu semangat. Jadi hal kecil seperti tidur kurang-kurangin. Nabi tuh nganjurin cuma 6 jam pun tidur. Jangan sampai banyak, terlalu banyak itu malas dong. Udah nggak semangat. Pokoknya saya mah semangat kunci saya. Mungkin kalau nasihat bagi calon-calon wirausaha, yang penting semangat, jujur. Yang terutama jangan semangat, niat, semangat, jujur tuh. Itu kiat-kiatnya. Karena niat dulu, mau nggak sih gue nih jadi wirausaha? Tapi kan orang-orang gini, dunia itu luas, otak kepala banyak-banyak. Kita modelnya orang belum tentu sama kayak modelnya kita. Kita suruh wirausaha belum tentu dia jatuhnya pengen pekerja. Tapi intinya semangat yang kedua, dan harus jujur. Di mana lu letaknya kerja, lu harus semangat, lu harus jujur. Ntar bos juga ngelihat pasti ada nilai plus buat dia. Niat, semangat, jujur. Kalau untuk buat usaha ada niat. Harapan dan impian saya di usaha ikan hias ini, harapan saya itu pemerintah ikut campur dalam bisnis ataupun bidang ikan hias ini. Karena terkendala banyak seperti saya yang pedagang kecil lah sebetulnya. Terkendala itu pengiriman. Pengiriman itu sulit untuk jangan pun keluar negeri ya.
contohnya ke Papua aja sulit. Sekarang aja pengiriman di ekspedisi udah ada yang terbatasin. Harapan saya pemerintah ikut campur, turun tangan. Karena buat apa? Karena buat rakyatnya sendiri. Saya berharap pemerintah Indonesia ini ikut campur dalam bidang pengiriman ikan hias, pengiriman apapun, dengan catatan jangan dipersulit gitu, karena memang banyak yang pada pengiriman, banyak saya juga tuh pengiriman pending, jangan pun keluar negeri, keluar daerah aja itu sangat sulit. Itu harapan saya pemerintah perbaikin itu semua. Ini sih saya bukannya itu ya, emang pengalaman saya ini mah bukan jelek-jelekin pemerintah atau tapi pengalaman saya dan impian saya mimpi gini ya, berandai ya cita-cita saya. Jepang itu terkenal dengan koinya. Tapi koi itu bukan berasal dari Jepang sebetulnya. Pemerintahnya ikut campur jadi dia terkenal dari Jepangnya. Nah saya pengen Indonesia itu sangat kaya SDM dan alamnya. Itu satu contoh gini. Ada pernah orang Eropa minta ke saya, itu orang negeri mungkin dari YouTube juga. Di sana pengen miara ikan, tapi kan dia keterbatasan nggak bisa miara ikan koi sama koki. Kita tuh sangat alami, singkong aja nih kita tancepin jadi batang tuh sisanya jadi singkong. Di sana mau bakal mungkin karena ada musim saljunya kan. Nah itu kita bisa jual ikan ke luar negeri kalau pemerintah ikut campur. Nah itu harus impian saya tuh Indonesia ini sentral lah buat ikan hias karena kita negara agraris bang. Jadi bisa apa aja kita bisa ekspor dan itu bisa masukin devisa buat Indonesia, ngebantu. Yang masalahnya mau nggak ini pemerintah ikut campur dalam hal yang kayak gini? Kalau pertanyaan kalau bisa diulang dari awal, saya dengan tegas saya jawab nggak akan saya ulang. Karena ini udah perjalanan hidup. Semua yang saya lalui itu proses. Nggak ada kegagalan dan nggak ada hal yang harus diperbaikin. Saya mau maju ke depan dan juga mau ke belakang. Apapun yang sudah saya tinggalkan, sudah itu saya tutup dengan kisah-kisah saya sebagai cerita nanti di masa depan. Sekarang yang saya tuju adalah masa depan. Jadi nggak ada hal yang harus saya ulangin. Fokus, maju ke depan, tantangan semua harus kita hadapi. Mungkin sampai di sini aja perkenalan saya dan pengalaman saya, pengalaman hidup mungkin ya, pengalaman penjual ikan hias dan konsumsi saya. Kalaupun ada yang mau tertarik kita belajar sambil edukasi, bisa datang ke saya biar lebih jelas lagi. Karena memang ini sekilas di sini, bisa hubungin saya di nomor telepon 0897 3297 190. Terima kasih untuk para penonton dari nol sampai sukses. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pemula ataupun para senior saya gitu. Kalaupun memang ada kesalahan kata saya, mohon dibukakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun memang ada yang mau disampaikan atau mau edukasi, ya tadi saya udah sebutin, bisa datang langsung ke sini, kita sambil ngopi, kita sambil edukasi, apa mau mulai dari usaha ini, saya bisa sharing-sharing di sini. Saya Jen, pedagang ikan hias koki dan koi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu di situ jadi motivasi buat kita. Kat. Lo kenapa? Lah gue bilang nih top nih, jawabannya nih top nih ya kan. Gue bilang top dikit langsung kata aduh gimana. Mana carry gitu gue.